Halo rekan-rekan, kembali lagi bertemu dengan saya Vandana dan kali ini saya akan kembali berbagi tentang tips-tips produktif dalam bekerja. Yang kali ini saya akan membahas tentang gimana sih caranya biar kita itu produktif dan kita berprestasi, yang salah satunya adalah dengan kita membangun konsep diri yang positif. Karena banyak orang yang kemudian nggak berprestasi bukan karena mereka nggak punya kemampuan. Mereka punya kemampuan, tapi mereka nggak punya konsep diri yang positif. Untuk itu, nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita mulai pembahasan kita kali ini tentang konsep diri yang positif di dalam bekerja. Untuk memulai itu, izinkan saya meminta rekan-rekan untuk kemudian merenungkan sejenak gitu ya. Pernah nggak sih rekan-rekan merasakan salah satu di antara beberapa hal berikut? Jadi merasa susah cari pekerjaan yang pas mungkin. Terus kok kayaknya nggak nyaman ya setiap kali bekerja dan berangkat kerja setiap harinya. Setiap hari kerja kok kayaknya ada yang aneh dan kayaknya jadi kurang bersemangat. Kok kayaknya karir saya itu gitu-gitu aja ya di pekerjaan ya. Saya susah untuk membangun karir di perusahaan. Dan yang terakhir adalah kenapa ya saya kok sulit banget bersaing di dunia kerja ya. Nah, kalau rekan-rekan memiliki beberapa pertanyaan yang ada di layar saat ini, bisa jadi rekan-rekan saat ini belum benar-benar memiliki konsep diri, atau mungkin teman-teman belum tahu konsep diri rekan-rekan saat ini seperti apa, sehingga akhirnya kita susah untuk membangun konsep diri yang positif. Nah, kalau konsep diri ini kita nggak bisa bangun, otomatis akan berpengaruh terhadap pekerjaan kita. Kita galau, kita resah, orang pun lihat kita jadinya kayaknya gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan, nggak berprestasi dan sebagainya. Untuk itu lagi-lagi ya konsep diri itu menjadi penting. Kenapa lagi sih konsep diri itu penting? Ya, kalau menurut riset yang dilakukan oleh Talent Guard, ternyata memang karena 60% orang itu nggak puas dengan karirnya. 70% orang itu nggak tahu skill-skill apa sih yang perlu saya kembangkan untuk meningkatkan karir saya. Dan 80% orang itu nggak cocok antara pekerjaan dia dengan pengetahuan dan skill dia. Sehingga akhirnya apa? Dia nggak enjoy. Menariknya adalah saya pernah bertemu dengan beberapa orang seperti ini dan saya mengajukan pertanyaan, kira-kira pekerjaan apa sih yang cocok buat kamu? Pekerjaan apa sih kira-kira yang pas buat kamu? Dan jawaban mereka kebanyakan adalah mereka belum tahu. Jadi mereka kemudian nggak puas dengan karir mereka galau dengan pekerjaan setiap hari, ngerasa ada yang nggak pas. Tapi ketika tanya apa pekerjaan yang pas buat mereka, mereka sendiri belum tahu. Apa pekerjaan yang cocok untuk karakter mereka sendiri nggak tahu. Padahal kalau saya boleh ambil filosofi mobil balap, kalau kita mau memenangkan persaingan, mobil balap ini kalau mau bisa sampai finish dan bisa mengalahkan lawan-lawannya, dia harus tahu kemampuan yang dia miliki apa. Dia harus tahu untuk mencapai tujuan itu berapa banyak bensin yang dia butuhkan. Dia harus tahu untuk bisa mencapai tujuannya dan finish berapa ban yang dibutuhkan untuk dia ganti. Untuk kemudian bisa mencapai finish, dia perlu tahu tracknya dan melihat kemampuannya. Bisa nggak kira-kira dia melalui track tersebut dengan lebih cepat sehingga mengalahkan rekan-rekan yang lain. Tapi kalau bahkan pengemudi mobil balap ini nggak tahu kemampuan mobil balapnya, nggak tahu jalannya yang mau dilewati, nggak tahu kira-kira berapa kali bahan bakar yang dibutuhkan, maka otomatis dia akan susah untuk capai finish. Maka akhirnya dia akan dikalahkan oleh yang lainnya. Ini sama dengan diri kita. Kalau kita nggak benar-benar tahu diri kita, gimana kita mau mencapai tujuan kita? Wong kita aja nggak tahu diri kita seperti apa dan tujuan apa yang mau kita raih. Maka lagi-lagi disinilah konsep diri itu menjadi penting, keyakinan dan pemahaman tentang diri teman-teman itu seperti apa. Kalau kita ambil beberapa istilah gitu ya, Baumeister tuh memberikan definisi tentang konsep diri itu adalah keyakinan individu tentang dirinya sendiri, termasuk atribut orang tersebut dan siapa dan apa dirinya. Nah, maka dari istilah ini coba rekan-rekan mulai sekarang coba renungkan. Seberapa kenal teman-teman dengan diri rekan-rekan saat ini? Seberapa tahu teman-teman tentang diri teman-teman saat ini? Tahu nggak sih kemampuan teman-teman apa? Kelebihan teman-teman apa? Kekurangan teman-teman apa? Apa yang teman-teman butuhkan untuk bekerja? Kalau itu belum terjawab, ya maka kita mulai merenungkan. Karena menurut Carl Roger, penemu psikologi humanistik, konsep diri itu adalah pengetahuan tentang siapa dirinya, kepribadian, kemampuan, dan perilaku apa dalam dirinya. Maka ini perlu untuk kita refleksikan sejenak. Konsep diri kita, seperti siapa sih kita? Kepribadian kita, kemampuan kita apa, dan sebagainya. Kalau ini belum terjawab, ya kita mau bekerja, kita akan galau terus. Kenapa? Karena kita sendiri belum tahu diri kita seperti apa, dan pekerjaan apa yang cocok buat diri kita. Ada 3 komponen dalam kita membangun namanya self concept atau konsep diri ya. Yang pertama adalah self image, bagaimana kita melihat diri kita.
Yang tadi sudah sempat saya sebutkan, kelebihan kita apa sih? Kekurangan kita apa sih? Kira-kira untuk kita saat ini itu pekerjaan apa sih yang cocok buat karakter kita, buat kepribadian kita? Itu yang pertama, self image. Bagaimana kita melihat diri kita, ini termasuk kelebihan dan kekurangan kita. Yang kedua adalah ideal self. Bagaimana kita melihat diri kita di masa depan? Kita tuh mau mencapai apa sih 5-10 tahun ke depan? Apa sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan, jalankan untuk bisa mencapai tujuan itu? Tujuan apa sih yang mau kita capai dalam kehidupan kita? Kita itu hidup untuk apa sih di masa depan nanti? Nah, ini kita perlu pertanyakan dalam diri kita sehingga kita bisa melihat diri kita ideal di masa depan seperti apa. Dan yang ketiga adalah self-esteem. Bagaimana kita melihat diri kita terutama ketika dibandingkan dengan orang lain. Seberapa kita punya level kepercayaan diri. Yang ini biasanya dibangun oleh kompetensi, skill, kemampuan yang kita miliki. Makin kita memiliki skill, kemampuan yang nggak dimiliki orang lain, maka self-esteem kita akan meningkat. Nah, maka ini yang perlu dibangun. Jadi rekan-rekan, untuk bisa membangun konsep diri yang positif, yang pertama adalah teman-teman perlu tahu kelebihan dan kekurangan teman-teman, self-image teman-teman. Yang kedua, teman-teman perlu punya tujuan, ideal self. Teman-teman tuh nanti 5-10 tahun ke depan mau jadi pribadi yang seperti apa. Nah, setelah sudah tahu diri, sudah tahu ke depannya mau jadi apa, baru teman-teman membangun kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai ideal self teman-teman atau tujuan teman-teman. Karena kalau kompetensi itu dibangun, self-esteem teman-teman lama-lama akan kebangun, dan akhirnya kepercayaan diri meningkat, yang akhirnya kita bekerja, kita akan bisa bekerja dengan keyakinan tinggi, bekerja dengan penuh percaya diri, bekerja dengan benar-benar keyakinan menyeluruh tentang pekerjaan kita saat ini tuh akan mendukung kita untuk mendukung tujuan besar kita di masa depan nanti. Karena kualitas pekerjaan kita itu selalu ditentukan oleh bagaimana kita berpikir tentang pekerjaan kita sendiri. Kalau kita berpikir pekerjaan kita ini akan mendukung kita untuk mencapai tujuan, ya otomatis kualitas pekerjaan kita pun akan terus meningkat dan kita akan enjoy menjalani pekerjaan kita sehingga kita lebih produktif. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sharekan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.